saya tuh tinggal di lokasi yang sangat strategis nih, Surabaya. Strategisnya bukan karena kita ada di pusat kota, tapi karena saya berada di daerah yang sentral sekali dengan lokalisasi prostitusi. Kemudian waktu masuk di Wahana Visi, ternyata programnya ini kok keren banget ya. Saya diberi keterampilan untuk kamu sukanya bidangnya apa? Kalau bahasa Inggris, jadi dikasih kursus bahasa Inggris secara gratis. Yang paling keren adalah Wahana Visi itu paling sering bikin program untuk leadership. Leadership, kemudian pelatihan kepemimpinan yang menurut saya sering dilakukan. Sampai akhirnya puncaknya saya terpilih waktu itu mewakili Kota Surabaya untuk bertemu di Jakarta dalam forum anak se-Indonesia. Jadi bukan sebuah kebiasaan yang saya temukan sebelumnya di kehidupan saya sebelumnya gitu. Dengan jam makan yang tertib, jam tidur yang tertib, terus kemudian bertemu, saling berinteraksi, saling menceritakan tentang apa yang terjadi di daerahnya masing-masing, dan itu membawa banyak insight ke saya ketika saya pulang. Itu pengalaman yang luar biasa di umur 14-15 tahun ya. Jadi orang tua saya memang melihat lingkungan di sekitarnya, mungkin itu merefleksi mereka bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi sulit itu adalah pendidikan. Seberat apapun kondisi ekonomi kita, kalau kita berpendidikan, hidup itu akan berbalik gitu. Itu bekal yang selalu ditanamkan orang tua saya gitu. Ada orang mau begitu percaya pada saya gitu, padahal saya sendiri tidak punya kepercayaan diri seperti itu gitu. Halo, welcome to Wahana Visi Indonesia Podcast, Our Days to End Child Poverty, bersama dengan saya, Imelda Francisca, Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia. Nah, teman-teman, selain saya adalah juga seorang Hope Ambassador, saya adalah juga seorang yang memberikan sponsor kepada anak di Wahana Visi Indonesia. Dan tentunya saya sangat senang sekali ketika saya memberikan donasi atau kita semua memberikan donasi, kita bisa melihat nyata transformasi daripada anak-anak dan bagaimana kehidupan di masa depannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama ngobrol dengan seseorang yang sudah bertransformasi. Sebuah kisah yang tentunya patut untuk kita dengar dan diceritakan, dan perjuangan yang dilampaui oleh beliau ini. Nah, beliau dulu adalah seorang anak dari pesisir Pulau Jawa dan anak dampingan dari Wahana Visi Indonesia. Dan sekarang setelah puluhan tahun kemudian, walaupun masih muda sebenarnya, beliau adalah seorang dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dan gak cuma seorang dosen, beliau adalah juga seorang penari, koreografer, manajer pertunjukan, pembicara seminar seni pertunjukan, dan juga seorang produser. Ini banyak banget ya. Oke. Untuk itu mari kita sambut Mbak Sekar Alit. Hai Mbak. Salam kenal. Salam kenal, Imelda. Sama-sama. Welcome to our podcast. Kita hari ini ngobrol-ngobrol dan tentunya kita berikan inspirasi tentang transformasi dari Mbak Sekar ya. Nah, mungkin boleh diceritain Mbak Sekar. Umurnya berapa sih Mbak? Saya sekarang 35 tahun. 35, oke. Berarti jangan ngomong Mbak kali ya. Panggil nama aja ya. Panggil nama, ternyata masih muda sekali gitu. Dan ternyata, tapi kayaknya gelar dan juga prestasi ini udah banyak sekali loh. Perjalanannya panjang. Luar biasa loh. Nah, mungkin kita flashback aja dulu ya. Boleh diceritain mungkin Sekar berasal dari daerah mana, dan juga saat itu di wilayah mana gitu. Oke. Jadi saya asli dari Surabaya. Saya dari Surabaya. Tempat tinggal saya waktu itu sekitar tahun 2005, saya tuh tinggal di lokasi yang sangat strategis nih, Surabaya. Strategisnya bukan karena kita ada di pusat kota, tapi karena saya berada di daerah yang sentral sekali dengan lokalisasi prostitusi. Jadi saya tinggal di daerah Banyurip Jaya, yang di tahun itu 2005 saya masih SMP. Itu rumah kampung saya itu di sebelah kanan kampung saya itu ada makam Kristen, yang itu adalah tempat prostitusi untuk kaum waria. Terus di jalan raya itu untuk prostitusi yang di jalan raya yang suka panggil-panggil malam. Dan yang di wilayah utara itu yang prostitusi paling terkenal se-Asia Tenggara, yaitu lokalisasi Doli. Gitu. Jadi saya tinggal di wilayah yang sangat kompleks dengan prostitusi, dengan segala hal yang ada lingkup di dalamnya, baik dari segi prostitusinya, peredaran narkoba, minuman keras,
dan banyak anak-anak yang lahir dan tumbuh di situ. Salah satunya saya. Oke. Jadi gambaran suasana daerah tempat tinggal saya di tahun itu seperti itu. Itu umur berapa ya? Saya 2005 masih berarti. umur 15 tahun. 15 tahun. Ya. Memang kalau boleh diceritakan, memang tinggal dari awal dan tumbuh di situ. Kalau boleh cerita, orang tua saat itu profesinya apa? Ya. Jadi bapak saya itu dulu tidak punya pekerjaan karena ada persoalan di keluarga yang akhirnya bapak itu tidak mendapatkan tidak ada pekerjaan gitu kan, ada problem, sehingga ibu saya berjualan kue. Waktu itu berjualan kue. Nah, tempat tinggal saya itu numpang di rumah kakaknya ibu saya, di saudara. Jadi di daerah Banjarmasin itu saya numpang di situ. Jadi numpangnya itu kebetulan sebenarnya rumahnya cukup besar tapi banyak kos-kosan. Nah, saya numpang di salah satu kamar kosnya yang dihuni oleh saya, ibu saya, adik kakak saya, ibu saya, bapak saya, dan 2 adik saya. Oh, jadi berlima 3 di satu kamar. Oh, Iya, 3 bersaudara ya. Oke. 3 bersaudara. Nah, jadi untuk kamar-kamar kos itu banyak kamar, yang lainnya tuh juga dikosin untuk PSK, juga dikosin oleh pengedar sabu-sabu. Jadi saya ngelihat cewek masukin cowok ke kamar tuh udah biasa. Udah biasa. Dari saya kecil, saya SD itu, dan orang nyabu di depan saya tuh udah biasa. Dia keluar asap dari hidung telinga tuh saya udah biasa. Bahkan saya lihat di depannya, oh gitu ya nyabu gitu. Pernah ini nggak? Pernah kayak mau ikutan deh nyoba? Meskipun saya dari keluarga miskin waktu itu, tapi orang tua saya sangat strength. Oke. Justru karena orang tua saya yang sangat memprotek saya dan adik-adik saya, justru itu yang membuat kami sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal itu. Sama sekali nggak tertarik. Bahkan pergaulan saya pun dibatasi. Nggak boleh main sembarangan keluar. Kalau anak zaman dulu kan main siang gitu bisa ya, pulang sekolah main, itu saya nggak boleh. Pulang sekolah ya udah tidur di rumah, bantu-bantu ibu bikin kue apa segala macam gitu. Padahal lingkungannya tuh ini ya, maksudnya ya sangat mudah sekali terpengaruh gitu, betul, dan betul. Kalau tidak pengawasannya ketat Iya, dari orang tua betul. itu kayaknya tinggal Betul. orang bilang tinggal ngesot aja udah Iya, kebawa gitu ya. Betul. Oke, interesting. Oke. Nah, terus akhirnya waktu 15 tahun kan bagaimana akhirnya kok bisa kenal sama Wahana Visi gitu dan menjadi anak dampingan dari Wahana Visi, itu ceritanya gimana tuh? Apakah memang ada program atau seperti apa? Jadi seingat saya waktu saya kurang tahu tepatnya di tahun berapa, cuman di sekitar tahun 2013-2014 tuh Wahana Visi lagi banyak-banyaknya program di wilayah, pada saat itu namanya ADP Surabaya 2. Jadi yang dicakup adalah Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putrajaya, yang center pusat programnya itu adalah di wilayah kompleks rumah saya, kampung saya itu, sampai di lokalisasi Doli. Itu rame banget tuh waktu itu. Wahana Visi bikin semacam kegiatan penyuluhan, kaderisasi untuk ibu-ibu rumah tangga, kemudian mulailah perekrutan anak-anak sponsor. Kalau zaman itu disebutnya anak santun. Nah, kemudian mereka melakukan pendataan untuk melihat mana sih anak-anak yang perlu dibantu dan perlu mendapat fasilitasi gitu kan. Sampai akhirnya adik saya nih yang dapat, karena dalam satu keluarga kan nggak bisa waktu itu semua dapat. Akhirnya adik saya waktu itu kalau nggak salah dapat jadi anak sponsor. Terus ibu saya dijadikan kader karena kebetulan ibu saya ini orangnya ini banget nih, vokal banget. Kalau ada kegiatan apa di kampung yang agak sensitif gitu ya, terus ini ada apa dari LSM mana nih gitu, tujuannya masuk kampung kami untuk apa, karena ibu saya melihat sebenarnya ada tujuan apa sih LSM ini masuk ke kampung. Kan nggak bisa semudah itu ya tiba-tiba melakukan perekrutan anak santun, anak sponsor gitu. Nah, karena justru keproaktifannya itulah justru ibu saya digandeng untuk kemudian disosialisasi dan perannya menghimpun beberapa para perempuan-perempuan ibu-ibu di sana untuk kemudian disebut namanya kader. Nah, melalui kader itu banyak program yang diadakan oleh Wahana Visi. Salah satunya kader untuk program pembinaan keterampilan, menjahit, kemudian kursus-kursus untuk pengembangan skill, kemudian untuk yang anak santun ya mendapat bantuan waktu itu, bantuan alat tulis, bantuan untuk belajar, ada perpustakaan di setiap RW seperti itu, sampai akhirnya ada yang namanya perekrutan untuk forum anak. Nah, terus ibu saya mengajukan saya waktu itu, saya disuruh ikut untuk forum Umur anak. berapa itu waktu masuk ke dalam? Masuk SMP kelas 3 kayaknya, sekitar 14 tahun. 14 tahun, Ya. Oke. Saya masuk ke forum anak. Saya awalnya bingung nih sebenarnya forum anak ini tujuannya untuk apa, karena memang saya nggak pernah
belum pernah berorganisasi sebelumnya. Jadi pertama kali saya berorganisasi memang lewat Wahana Visi. Kemudian waktu masuk di Wahana Visi ternyata programnya ini kok keren banget ya. Saya diberi keterampilan untuk kamu sukanya bidangnya apa? Kalau bahasa Inggris, jadi dikasih kursus bahasa Inggris secara gratis, kasih kursus komputer secara gratis, sampai ada yang teman-teman. Jadi lebih ke skill ya? Iya, skill di luar dari sekolah ya? Di luar dari sekolah. Yang paling keren adalah Wahana Visi itu paling sering bikin program untuk leadership. Leadership, kemudian pelatihan kepemimpinan yang menurut saya sering dilakukan gitu. Karena untuk ikut organisasi di Wahana Visi itu waktu itu pelatihan apa nih, public speaking misalnya, atau pelatihan untuk jadi pelatihan kepemimpinannya tuh ada sampai beberapa step jenjang gitu loh. Sampai akhirnya puncaknya saya terpilih waktu itu mewakili Kota Surabaya untuk bertemu di Jakarta dalam forum anak se-Indonesia. Oh, jadi bertemu dengan kader-kader forum anak seluruh Indonesia. Ada berapa orang waktu itu? Wah, luar biasa banyak ya, waktu itu sekitar puluhan, hampir ribuan. Ya. Jadi banyak sekali waktu itu, dan mendapatkan fasilitasi yang menurut saya di tahun itu ya itu gila banget ya. Kita dapat penginapan yang saya sekitar 7 hari waktu itu. Kita dapat tempat penginapan yang layak, diperlakukan dengan sangat layak. Artinya kita jadi merasa ternyata berorganisasi, bertemu dengan orang itu seperti ini gitu. Jadi bukan sebuah kebiasaan yang saya temukan sebelumnya di kehidupan saya sebelumnya gitu. Dengan jam makan yang tertib, jam tidur yang tertib, terus kemudian bertemu, saling berinteraksi, saling menceritakan tentang apa yang terjadi di daerahnya masing-masing, dan itu membawa banyak insight ke saya ketika saya pulang. Itu pengalaman yang luar biasa di umur 14-15 tahunnya ya. Betul. Tapi sebelum ketemu Wahana Visi, bisa diceritakan nggak mungkin kondisi kehidupan Sekar pada saat itu? Dari sisi perjuangan ekonomi dan ya saat itu bagaimana? Sebenarnya karena orang tua tidak bekerja kan tentu sangat susah ya. Jadi untuk bisa makan sehari-hari itu bagaimana caranya bisa cukup gitu. Kebetulan ibu saya kan kadang bikin kue dan menjahit. Jadi saya yang biasanya dititipin uang sama ibu. Waktu itu mungkin kalau di zaman itu ya mungkin 10.000 ya, ini gimana caranya cukup buat belanja beli beras sama rokoknya bapak gitu. Jadi saya yang diminta untuk mengelola uang 10.000 itu dititipin ke saya. Ibu berangkat kerja sampai sore, pergi ke jahit. Ibu saya kerja konveksi jahit juga. Jadi terus jualan kue juga malamnya gitu. Jadi tapi yang keren dari orang tua saya adalah mereka tidak pernah menyerah pada pendidikan. Karena zaman dulu kan tidak ada sekolah gratis, belum ada sekolah gratis, sekolah negeri pun berbayar gitu. Nah, di kondisi ibu saya yang sulit secara ekonomi, saya masih disekolahkan di salah satu sekolah bergengsi, SD bergengsi di daerah rumah saya gitu. Jadi itu juga menjadi support buat saya bahwa orang tua saya itu tidak bisa memberikan ekonomi yang berkecukupan, tapi dia memberikan bekal pendidikan. Tapi yang ini unik loh, maksud saya seseorang yang dalam sisi ekonomi pekerja konveksi berarti buruh ya gitu, dan juga berjualan kue. Kok kalau sekarang ya flashback, kok mereka bisa mikir sih bahwa ini tuh penting pendidikan untuk anak? Biasanya orang tua dengan taraf ke ekonomi seperti itu kan, ya udah deh bantuin aja jualan dong, nggak usah sekolah gitu, atau sekolah ala kadarnya, nggak terlalu ini. Mengapa mereka punya pemikiran? Karena sebenarnya orang tua saya itu tipikal orang tua yang smart. Ibu saya itu sebenarnya dulu kuliah jurusan bahasa Inggris di UNESA tapi nggak selesai, nggak tuntas. Terus bapak saya itu lulusan SMA, tapi juga karena waktu itu SMA sudah sangat populer ya, waktu itu nggak harus kuliah, nggak seperti sekarang gitu. Jadi orang tua saya memang melihat lingkungan di sekitarnya, mungkin tuh merefleksi mereka bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi sulit itu adalah pendidikan. Seberat apapun kondisi ekonomi kita, kalau kita berpendidikan, hidup itu akan berbalik gitu. Itu bekal yang selalu ditanamkan orang tua saya gitu. Dan tentunya transformasi seperti apa saat itu yang Sekar rasakan ketika sudah mulai aktif di dalam pendampingan organisasi? Banyak sekali, karena akhirnya organisasi itu kan nggak bisa serta-merta dalam 1-2 tahun kita rasakan dampaknya. Tapi ketika saya ngobrol dengan orang itu, otomatis kita pede, public speaking terlatih. Dulu berdiri di depan orang banyak itu udah ngecer kan. Nah, tapi karena saking seringnya Wahana Visi bikin event, bahkan acara-acara program-programnya Wahana Visi yang diadakan oleh Wahana Visi itu pelaksananya seperti semacam
manajer atau apa ya istilahnya tim produksinya itu anak-anak forum anak gitu. Jadi mereka sudah dibiasakan untuk mengurus sebuah acara, menghandle teamwork, leadership, ada problem solving di situ. Nah itu menurut saya nggak bisa. Dan yang kerennya lagi adalah para apa ya sebutannya aku lupa sih sebutannya apa. Jadi kakak-kakak pendamping dari Wahana Visi yang selalu menemani kami itu pada waktu itu all out banget gitu. Saya belum pernah ngelihat orang bekerja, mereka konteksnya kan bekerja nih sebenarnya, tapi cara mereka mendamping kami itu kayak teman. Bahkan masalah-masalah pribadi yang nggak bisa kami ceritain ke siapa tuh bisa cerita ke pendamping Wahana Visi gitu loh. Jadi sedekat itu. Sampai akhirnya suatu saat saya sekolah di SMK Kejuruan Tari, jurusan saya tari. Sampai akhirnya pada saat itu saya nggak bisa ambil rapot untuk, kan kebetulan saya keterima di jalur prestasi di UNESA, ambil S1 waktu ambil sarjana. Terus saya nggak bisa ambil rapot karena kalau nggak ambil rapot tuh nggak bisa daftar nih gitu, dan nggak bisa lanjutin uang daftar ulang masuk kampus. Bahkan waktu itu saya sempat nangis kan ke kakak pendamping, ya mbak aku nggak bisa lanjut kuliah deh kayaknya mbak, aku nggak ada dana, aku nggak ada uang, orang tua aku juga sudah sangat mengupayakan tapi nggak bisa, mungkin aku stop dulu deh sampai di SMA aja. Nah kok ternyata si kakak pendamping ini tuh cerita nih ke manajer Wahana Visi waktu itu yang di Surabaya, Bapak Joni Sirait. Dan Pak Joni itu memang dari dulu sangat apa ya, sangat sikapnya tuh respect banget sama saya dan keluarga saya, sangat care banget gitu. Dan orangnya kan sangat welcome gitu. Kemudian saya ditelepon, saya diajak datang ke sekolah. Jadi saya diajak oleh Pak Joni-nya langsung diantar ke sekolah untuk ambil rapot, dibayarin. Saya nggak bisa ambil rapot itu karena SPP menumpuk ceritanya. Dibayarin semuanya. Kemudian saya diantar ke UNESA, semua uang daftar biaya daftar ulang saya dibayarin. Dan saya dipertemukan dengan wakil rektornya waktu itu, dan beliau berpesan, Anda tidak akan pernah rugi menerima anak ini di kampus ini gitu. Itu momentum yang kok sampai ada orang mau begitu percaya pada saya gitu, padahal saya sendiri tidak punya kepercayaan diri seperti itu gitu. Ternyata kepercayaan orang itu justru bisa menjadi suatu pemantik ya untuk kita. Ternyata orang lain aja percaya nih sama kita, kenapa kita nggak percaya pada diri kita sendiri gitu. Jadi melo kan? Enggak loh, ini maksud saya ini patut dimelokan karena memang ada ya pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita melihat potensi seseorang, sebenarnya bukan potensinya saja yang kita lihat, tetapi kita juga sedang memantik, kita sedang memanjatkan masa depan orang tersebut. Dan ya terbukti gitu loh, ternyata sekarang menjadi seorang dosen ya. Di kampus yang sama pula. Di kampus yang sama. Itu menurut saya luar biasa, karena mungkin sebelum menjadi dosen dulu deh gitu ya. Dari umur 15 tahun tinggal di kondisi seperti itu gitu ya. Saat itu apa yang mendorong Sekar untuk terus walaupun pasti ada rasa tidak percaya, tapi apa yang akhirnya terus mendorong, oke deh saya bisa, saya lanjutin SMA, saya ini. Apa yang mendorong, apa yang menjadi pemikiran Sekar saat itu? Jadi jujur sebenarnya gini, Wahana Visi itu seperti sebuah media penolong saya ketika saya jatuh di lumpur kemudian ditarik. Momen paling parah secara ekonomi di keluarga saya itu pada saat saya SMP. Memang kondisi bapak saya terpuruk, ibu saya juga mati-matian karena adik saya sekarang sudah mulai sekolah semua di usia saya SMP itu. Dan pada saat yang sama saya tuh lolos masuk SMP favorit di Surabaya yang cukup sentral banget itu, sekolah yang paling favorit. Jadi hasil saya belajar di SD itu saya keterima di SMP favorit nih. Yang nggak disangka ternyata SMP favorit ini tuh nggak seperti yang saya bayangkan. Saya kira yang dinilai adalah prestasi, ternyata nggak tuh. Di sekolah ini tuh duit kan. Bahkan prestasi murid aja dinilai dari seberapa banyak kamu bisa memberi himpunan sumbangan gitu. Bahkan waktu itu kan uang buku, uang apa itu kan saya nggak bisa beli itu. Jadi terus terang pada saat SMP itu saya jadi korban bully karena saya nggak pernah punya buku, saya paling miskin di kelas, saya paling nggak punya apa-apa dan sering sekali diremehkan gitu. Nah di kondisi yang terpuruk itu kok tiba-tiba di SMP kelas 3 saya mulai bergabung di Wahana Visi. Kemudian saya mulai meyakini bahwa apa
apa sih yang ada dalam diri saya ini gitu. Nah sampai akhirnya pernah Wahana Visi itu tanya ke saya, kamu tuh sebenarnya hobimu apa gitu. Hobi saya nari, karena dari SD itu ada kegiatan ekstrakurikuler nari. Pelajaran yang lain tuh menurut saya membosankan. Hanya pelajaran nari nih yang menurut saya bikin saya happy. Jadi dalam 1 minggu hanya satu hari itu aja yang membuat saya semangat ke sekolah itu, karena saya suka nari gitu. Terus akhirnya oke, kalau gitu kamu gini ya, kamu ajarin nari adik-adik di sini ya gitu. Jadi ada anak-anak sponsor, anak samping waktu itu di PKM itu pusat kegiatan masyarakatnya Wahana Visi. Saya difasilitasi ruang untuk kamu mengajar untuk anak-anak itu. Memang tidak ada biaya, saya harus dapat honor itu enggak, cuman saya senang aja, wah aku bisa nari nih, akhirnya kan saya semakin terasa skillnya. Terus hal itu juga yang kemudian memotivasi saya, kayaknya aku harus lanjut sekolah tari deh gitu. Sampai akhirnya SMA saya memutuskan untuk masuk ke sekolah SMK Seni Pertunjukan dengan ambil konsentrasi tari. Oke, jadi awal mulanya akhirnya makanya ambil jurusan tari itu berarti dari memang hobi ya berarti hobi yang sangat saya seneng banget, nggak tahu ya pokoknya. Bahkan waktu SD tuh saya sering ditanya, cita-citamu tuh apa? Dari dulu saya tuh jawab, saya pengen jadi dosen tari. Padahal dosen itu apa, saya nggak ngerti dosen itu apa. Dan istilahnya, kenapa suka tari? Nggak tahu ya, pada saat mungkin karena bapak saya kan seniman ludruk. Ludruk itu salah satu teater tradisi yang ada di Jawa Timur, populer sekali. Kalau di Solo ada wayang orang, ada ketoprak, di Jawa Timur tuh ludruk namanya. Bapak saya pemain ludruk. Sejak bayi tuh saya sering diajak bapak pentas ludruk kemana-mana. Gitu. Jadi memang terekspos ya dari kecil dengan itu juga. Dan menurut saya peran. menari itu menjadi sebuah ekspresi yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata aja gitu. Pada saat itu ya, pokoknya intinya seneng aja. Mungkin konteksnya kalau dengan sekarang udah beda gitu. Nah, jadi saya sekolah tari lah di SMKI. Nah, waktu itu namanya SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Jadi setara dengan SMK, tapi jurusannya adalah seni pertunjukan. Gitu. Saya ambil sekolah di sana. Nah, itu pada rame tuh tetangga. Karena kan kompleks rumah saya seperti itu ya. Jadi mereka nganggepnya, sekolah tari nih, jadi tanda nih, tanda ngerti kan ya, konotasinya negatif lah. Betul. Tanda budal nih, apalagi sekolah tari itu biasanya berangkat pagi pulang malam, karena setelah pulang sekolah itu masih ada latihan untuk persiapan pentas di mana, latihan di mana itu setiap hari saya pulangnya bisa jam 9, jam 10 malam. Wah itu udah jadi bahan gunjingan tetangga, udah ngomongnya macam-macam. Tapi ibu dan bapak saya selalu jadi garda terdepan ya. Deloken lihat aja kok bahasa Surabaya. Deloken ae kok anakku dadi wong, kabeh bakalan mingkem. Artinya siapapun yang akan melihat anak saya suatu saat nanti bisa diam semua semuanya. Bisa diam. Gitu. Ya terus akhirnya sampai saya memutuskan, oke Pak, saya mau lanjut kuliah S1 di jurusan tari juga gitu. Karena orang-orang menganggap penari seperti itu, saya ingin menjadi penari yang berbeda gitu. Saya pengen tidak hanya menjadi orang yang hidup dari seni, tapi saya ingin menghidupi seni gitu. Itu yang kemudian akhirnya memotivasi saya menekuni bidang seni ini lebih dalam. Keren banget. Karena menurut saya ini perjuangan yang luar biasa, bukan dari sisi ekonomi saja, tapi mengenai mental, perjuangan terus dan menemukan purpose of life ya, visi hidup gitu. Betul. Bukan hanya menjadi orang sukses karena dalam tanda kutip secara ekonomi naik dan lain-lain, tetapi bagaimana tadi menghidupi seni tari dan akhirnya menjadi dosen saat ini, dan juga kalau nggak salah bikin ini ya sekolah tari. Betul. Ya. Nah itu gimana ceritanya dari dosen terus juga koreografer itu apa yang melatar belakangnya sampai akhirnya begitu banyak peran yang dimainkan di dalam seni tari ini? Jadi entah saya juga menjadi anak yang beruntung atau bagaimana, tetapi memang masuk di jurusan, saya kuliah di jurusan Sendera Tasik, seni drama tari musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Lewat jalur prestasi dan berkat bantuan dari Wahana Visi, saya bisa masuk ke sana. Cuman memang itu proses yang nggak mudah, karena untuk bayar semesterannya gimana nih, nggak mungkin dong saya minta Wahana Visi gitu kan. Nah ternyata skill yang saya punya ini justru sudah bisa mendatangkan income gitu untuk saya bisa mulai ngajar di sekolah-sekolah, ngajar ekstrakurikuler, dapat uang saku sedikit saya tabung untuk bayar SPP, bisa untuk uang saku saya sehari-hari, bahkan bisa untuk kasih
saya sejak SMA tuh udah nggak minta uang ke orang tua, bahkan untuk bayar SPP, bayar apa segala macam tuh saya dari hasil saya nari gitu. Saya diundang tampil di acara di kantor gubernur. Berarti semua dari apa yang Sekar punya, Sekar jadikan itu sebagai modal. Betul. Untuk bisa lebih survive lagi. Untuk survive. Iya. Keren gitu. banget. Nah kemudian akhirnya saya setelah lulus S1 kok saya makin penasaran ya di dunia tari ini. Ternyata tidak hanya dosen tari nih profesi yang bisa saya geluti di dunia tari ini. Penasaran dong saya cari nih kampus mana sih yang lebih bergengsi lagi di Indonesia ini untuk saya dalami. Dengan bekal IPK saya yang cukup, saya akhirnya dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Institut Seni Indonesia Surakarta. Jadi saya ambil bidang penciptaan seni tari. Jadi emang fokusnya jadi koreografer. Itu saya dapat beasiswa. Jadi beasiswanya tuh lumayan nih, pokoknya intinya sampai per bulan tuh saya bisa nyimpen uang lumayan banyak untuk saya bisa beli motor, saya beli laptop untuk menunjang kehidupan dan ya perjalanan saya gitu. Sampai akhirnya justru setelah lulus dari S2 itu saya berjejaring dengan banyak orang, mengenal seniman-seniman hebat, bahkan pembimbing saya itu adalah seorang maestro. Beliau bernama Profesor Sardono Wikusumo yang memprakarsai tari kontemporer di Indonesia pertama kali. Itu pembimbing saya. Nah, saya mau disuruh TA nih, bikin TA-nya mau apa gitu. Aku pengen TA yang deket deh dengan lingkunganku. Nah, waktu itu lagi marak nih isu Doli mau ditutup. Saya langsung flashback dong, apa yang bisa saya lakukan ya untuk saya dan untuk wilayah tersebut. Wilayah itu. Nah, akhirnya karena teman-teman saya tuh banyak yang tinggal di situ, teman anak-anak forum anak itu justru ada yang orang tuanya PSK, ada yang teman saya tuh justru yang bagian jualan kondomnya, ada yang teman-teman saya tuh yang memang bagian pengedar sabu-sabunya, itu udah biasa. Itu melihat potensi yang ada di situ ya. Jadi secara ekonomi. Nggak hanya itu sih, sebenarnya karya saya itu lebih kepada tidak membicarakan bagaimana kenapa prostitusi ini harus ditutup atau enggak. Itu urusan orang-orang itu. Yang saya lihat adalah mereka paham nggak bahwa itu adalah sumber ekonomi yang menurut saya akan merubah banyak sistem di dalam prostitusi dan tinggal di dalamnya, entah itu pedagang, entah itu anak-anak yang bertumbuh di situ. Dampaknya apa dengan penutupan itu? Sebenarnya itu yang saya expose. Jadi karya saya tidak memuat tentang sebenarnya prostitusi ini perlu atau enggak sih ditutup, bukan ngomongin itu lagi, tapi saya memberikan wacana kepada masyarakat. Ini loh prostitusi gitu. Ini prostitusi yang mungkin orang selama ini tabu untuk melihat, tapi mereka saya ajak dalam. Jadi saya pentasnya perform ujian saya itu di dalam salah satu lokalisasi. Ini maksudnya dalam bentuk sebuah tarian? Ya, dalam pertunjukan. Jadi saya bikin karya tugas akhir saya itu dalam bentuk pertunjukan. Oh, keren banget. Judulnya Reshoot Performance. Jadi momentumnya itu pas banget sama Doli ditutup. Jadi 1 minggu pasca Doli ditutup rame nih, banyak demo, ada ban yang dibakar, apa segala macam di wilayah prostitusi itu. Tapi saya berjejaring dengan teman-teman saya di sana, membantu saya untuk saya tetap bisa melaksanakan tugas akhir saya di sana. Sebenarnya bukan untuk mendemokan tentang ini nggak boleh tutup nih, enggak, kita nggak membicarakan itu. Tapi yang saya bicarakan adalah memberikan perspektif yang lain. Ada kehidupan di dalam itu yang kamu mungkin nggak lihat. Tidak ada, jangan ngomong soal konotasi ya, itu soal agama, soal apa, itu bebas orang mengasumsikan, menafsirkan seperti apa. Tapi bagi saya, teman-teman saya tinggal di situ. Kita akan lihat yuk dari dalamnya Doli ini seperti apa. Saya ujian di dalam salah satu wisma prostitusi di situ. Pengujinya saya ajak masuk ke dalam dengan penonton yang terbatas. Mereka melihat secara real bagaimana prostitusi itu di dalam, apa yang terjadi di dalam. Ini kayaknya bisa jadi layar lebar ya. Atau sebuah pertunjukan teater gitu ya. Itu keren banget. Terus ini kan maksudnya dari perjalanan Sekar ya. Menurut saya sih ini perjuangan yang luar biasa ya. Selama Sekar menjalani perjalanan ini, ada nggak sih 1-2 orang atau mungkin lebih gitu orang-orang yang akhirnya ketarik lah sama Sekar? Nah iya. Yang dari mungkin teman-teman yang awalnya satu wilayah tempat tinggal, ada nggak yang terinspirasi dengan kehidupan Sekar? Saya nggak pernah bertanya apakah kamu terinspirasi dengan kehidupan saya, jadi tentu enggak. Cuman yang bisa saya lakukan adalah, karena setelah saya berkecimpung di dunia tari dan koreografi ini, saya sudah terjun sejak tahun 2015, jadi hampir 10 tahun saya menekuni bidang ini. Saya menjadi koreografer dan punya jejaring koreografer internasional sekarang, pentas di beberapa event festival internasional. Kemudian saya punya company
Jadi ini bukan sekedar sanggar ya, tapi saya menyebutnya company karena di dalamnya ada sebuah kerja kreatif terus-menerus seperti laboratorium koreografi, laboratorium tubuh. Jadi tari itu bisa dibedah, bisa diteliti gitu. Keren. Jadi bukan hanya sekedar aku punya tarian nih aku ajarin ke kamu, bukan hanya yang seperti itu, tapi kita punya kerja lab di situ. Nah, justru dari kerja lab inilah cara kita berjejaring dengan orang-orang di luar negeri. Karena sebenarnya yang bisa kita pamerkan di luar negeri itu budaya kita gitu. Orang lain nggak punya, cuma Indonesia nih yang punya budaya kita gitu. Saya nggak ngomong konteksnya, bukan nggak tepat ya kalau ngomong menjual, tapi ini yang kita punya. Jadi ayo ini kita DNA-nya kita. Betul. Jadi yang saya kerjakan, kebetulan suami saya juga koreografer. Jadi kami bekerja bersama-sama membangun Sawung Dance Company ini yang akhirnya di Sawung Dance Company. Sawung. Artinya apa? Sawung tuh bahasa ininya jago. 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 Tapi sebenarnya saya mengambil juga salah satu sosok legenda di Surabaya namanya Sawung Galing. Ya istilahnya patriotnya kota Surabaya lah gitu. Jadi namanya Sawung Dance Company. Sampai akhirnya pandemi kemarin karena kita semua lockdown, semua kerjaan ditutup, kita hampir nggak ada kerjaan karena sektor seni pertunjukan itu disebut adalah sektor yang paling tidak penting gitu, sehingga banyak program-program pemerintahan yang ditutup. Nah akhirnya saya membuka sanggar dengan suami saya, bukan sanggar sih, lebih tepatnya dance school, jadi sekolah tari yang wilayahnya mulai dari yang kecil sampai ada di kota Gresik dan kota Surabaya. Dari tahun 2020 sampai sekarang alhamdulillah sudah semakin bertambah dengan jumlahnya sekitar 70 anak sampai sekarang. Nah, dari sekolah tari itu tarinya tari apa? Tari tradisional, ada tari kontemporer. Dan kontemporer. Kan sekarang soalnya banyak kayak dance studio yang K-pop. Iya, betul. Nah, ini lucu juga nih, akhirnya dari awalnya itu kan kita nggak bisa ya memaksa anak kamu harus suka loh tari tradisional, nggak bisa dong, kita nggak bisa tiba-tiba menyuruh mereka tanpa memberi motivasi yang real gitu ya. Awalnya mereka masuk, kak aku pengen belajar di sini K-pop, oke ayo, kak aku pengen oke ayo. Akhirnya sampai saya himpun, mau belajar apa K-pop, saya kasih materi K-pop. Tapi pada saat pemanasan nih, warming up-nya, saya kasih teknik-teknik tari tradisional, belajar yang kakinya dibuka, kaki tanjak, kaki ini. Jadi semua basicnya saya kasih, dan saya kasih syarat ke mereka kalau mau belajar di Sawung wajib nih harus bisa tari remo gitu. Nah begitu mereka masuk, lama-kelamaan nih K-popnya mereka lupa nih, malah sekarang mereka suka banget sama tari tradisional. Bahkan goalnya adalah di sekolah-sekolah mereka nih, kebetulan sekolah yang banyak datang ke tempat saya tuh sekolah-sekolah bergengsi di Surabaya. Justru mereka tuh jadi duta wisata, duta budaya sekolah dengan modal mereka bisa belajar, bisa nari gitu loh. Akhirnya tanpa saya harus bilang, nanti kamu bla bla bla, enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Tapi sekarang lihat kan, karena kamu bisa nari, maka kamu yang mewakili sekolah. Temanmu yang belum bisa nari itu belum tentu bisa menjadi seperti kamu, gitu. Ya kak, wah tambah semangat nih mereka latihannya. By the way, anak saya juga koreografer. Oh ya? Oh wow. Jadi dari tadi saya dengerin ceritanya langsung connect banget gitu. Wow. Dan dia selalu berpikir tentang dance gitu. Nah akhirnya sampai dance company saya itu nggak hanya sekedar sebuah jejaring bisnis, tetapi saya justru menghimpun teman-teman yang tergabung. Jadi saya punya anggota inti yang notabene mereka itu juga anak-anak yang punya nasib sama seperti saya waktu itu di masa lalu. Nah kemudian saya menghimpun mereka, saya memotivasi mereka, kamu jangan jadi seniman atau penari yang biasa, kamu harus jadi penari yang luar biasa gitu. Jadi dengan model tim inti saya sekarang ini, saya punya beberapa tim khusus yang mereka ini sudah siap bertarung di festival-festival besar internasional gitu. Jadi cara saya tidak mengatakan saya menginspirasi, tapi cara saya untuk berbagi energi dan berbagi apa yang saya punya, pengalaman saya punya adalah lewat nari. Jadi ya ini yang bisa saya berikan buat mereka. Medianya gitu. lewat nari. Luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur hari ini bisa dengar cerita dari Sekar, karena satu, inspirasi yang luar biasa, dan juga tentunya saya harap para pendengar dari podcast kami di Our Days to End Child Poverty ini benar-benar bisa leverage ya, menaikkan derajat dari kehidupan. Dan ternyata orang kan berpikir betul ya sekarang bahwa tarian kan seni, nggak terlalu penting, nggak ini. Ternyata malah ini kalau memang diseriusin istilahnya, bidang apapun sebenarnya, itu kalau bisa. Kita serius dan kita tahu kita mau menuju kemana, itu kita akan selalu ditunjukin jalan kok.
Gak hanya soal tari sebenarnya. Betul. Nah, sekarang harapan apa untuk Sekar ke depannya untuk anak-anak Indonesia? Sebenarnya saya melihat anak-anak Indonesia sekarang itu enak ya, fasilitas semua serba ada. Bener. Kita mau pergi kemana udah ada aplikasi online yang bisa memudahkan. Mau belajar Instan, apa, ya? Mau belajar apa semua di sosial media ada. Cuman saya hanya berharap anak-anak Indonesia itu tidak hanya mendapatkan akses pendidikan yang cukup, tapi mendapatkan pendampingan dari orang tua yang paham untuk kehidupan mereka. Orang tua ini betul, orang tua kan tidak hanya orang tua yang di rumah, tapi lingkungannya, terus kemudian guru-guru di sekolah, yang sekarang kok semakin lama semakin menakutkan gitu. Iya, karena orang tuanya mungkin main gadget, anak-anaknya juga main gadget, jadi itu yang masing-masing banget ya. Batasan antara, jadi kita sekarang betul-betul tinggal di sebuah ruang yang abu-abu nih. Kita nggak bisa melihat mana yang hitam, mana yang putih sekarang. Sosial media memang penting, tapi ternyata juga sangat menjerumuskan. Nah itu kan jadi, bagi saya sebenarnya semoga ini bisa menjadi kilas balik untuk anak-anak yang lain, bahwa kita berjuang untuk hidup kita itu nggak sendirian. Banyak anak-anak di luar sana yang sangat berjuang mati-matian untuk bisa hidup enak sekarang gitu ya. Tetapi harapan saya semua anak itu paham bahwa untuk menjadi manusia yang baik itu kita harus bisa menjadi manusia yang berbudi dan beradab. Karena meskipun mau punya skill sepinter apapun, sekuat apapun kamu, tapi yang paling penting hidup di dunia ini adalah manusia yang berbudi dan beradab. Nah, benar. Balik lagi adalah ke akar ya, akar filosofi kehidupan itu ya, berbudi dan berakar. Oke, kedepannya kira-kira ada nggak mimpi yang belum tercapai? Sekarang juga sudah punya putra putri? Ya, saya punya 2 anak laki-laki. Oke, kedepannya apakah masih ada kira-kira mimpi Sekar yang belum tercapai? Bukan mimpi lah, visi ya. Kalau mimpi kan mungkin di awang-awang ya, mungkin ada satu visi atau misi yang masih. Saya ingin punya sebuah rumah untuk anak-anak belajar menari secara mudah untuk mengakses gitu. Karena memang saya saat ini belum punya studio mandiri, jadi saya masih bekerja sama dengan sebuah mall. Jadi dalam target saya dalam beberapa tahun ke depan saya pengen punya studio sendiri yang semua anak bisa belajar menari di situ, bisa mengakses di situ, dan mungkin bisa menjadi ruang tumbuh ya, nggak hanya sekedar ruang untuk belajar menari gitu, tapi untuk ruang bertumbuh di bidang apapun. Dan kebetulan karena saya kan tergabung di Asosiasi ASEAN Producer Platform, jadi itu ada platform untuk produser seni pertunjukan se-Asia dan Australia. Nah harapan saya keberadaan saya itu bisa memberikan banyak akses untuk banyak orang, bahwa melihat dunia tari itu tidak hanya sekedar kamu memainkan selendang, tidak hanya sekedar kamu mendengarkan musik bertiktokan aja gitu, tapi banyak peluang-peluang di luar sana, di dunia ini yang lebih terbuka untuk kamu belajar apapun yang kamu mau gitu. Karena barangkali adalah mental yang dilatih ya. Oke, melalui medianya seni tari. Keren banget. Thank you Sekar. Terima kasih. Dan tentunya sukses selalu untuk masa depan Sekar, dan terus menginspirasi. Bahkan kayaknya saya mau anak saya nanti kenalan sama Sekar. Boleh banget. Karena kayaknya sama-sama penari ya. Betul. Baik. Nah, Sekar, mungkin ada satu moto atau kata mutiara sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini. Ya, untuk semua sahabat WVI dimanapun berada, dan semua anak-anak Indonesia yang mungkin saat ini sedang dalam posisi ingin menyerah, jangan khawatir, jangan merasa sendirian, teruslah berjalan, karena kalau kita tekun, kita teguh, maka suatu saat kita akan sampai. Luar biasa, thank you Sekar. Terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh sahabat Wahana Visi Indonesia yang sudah mendengarkan podcast kami, Our Days to End Child Poverty. Kita ketemu lagi ke episode lainnya yang tentunya terus menginspirasi bersama dengan saya, Imelda Francisca. See you. Thank you. Keren-keren.